Oke, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan konten terkait dengan Twitter Enigma seri DR44 yang kemarin saya unboxing secara pakai video portrait ya. Sekarang landscape. Ini karena VOD. Tak bikin VOD aja karena mungkin durasinya agak lama. Kita cek respon. Jadi respon frekuensinya untuk Twitter ini seperti apa, nanti kita coba cek dengan corong dan tanpa corong. Ini tak lepas dulu aja corongnya. Kita coba cek responnya tanpa menggunakan corong, karena corong itu juga mempengaruhi respon ya, terutama untuk di nada low frekuensi. Jadi di kisaran 1 kHz sampai 2 kHz itu sangat terpengaruh dengan adanya corong. Nah, di sini sistemnya gini aja, dari laptop pink noise masuk ke jack ini, masuk ke mixer posisi tone flat, kemudian masuk powernya flat juga. Ini biarpun rakitan tapi ini drivernya responnya flat, dan saya sudah pernah bandingkan ini dengan BMA CS 2000. Respon suaranya mirip-mirip Yamaha juga. Oke, gitu. Kita coba tanpa corong dulu, loss tanpa ada kapasitor dan sebagainya. Kita cek, kita ukur. Saya ngukurnya pakai RTA HP aja. Oke teman-teman, di sini saya pakai aplikasi Advanced Audio Analyzer. Ini bisa mengukur rentang frekuensi seperti Smart Live ya, dari 20 sampai 20 kHz, 20 Hz, 20 kHz. Oke, kemudian ini kita coba respon pink noise. Ini tanpa menggunakan horn Twitter seperti ini. Ini di 2 kilo ini menggunung ya. Terus di 4 kilo itu juga naik turun ya responnya. Kurang bagus itu responnya, agak naik turun. Ini dari 1 kHz sudah bagus merespon. Dan Twitter ini punya superhit juga. Ini ternyata di 20 kilo ini cukup merespon juga. Di 19 lah ya, 19 kHz nya cukup bagus responnya. Oke, kemudian kita coba jika menggunakan horn. Ini saya pasang hornnya, kita coba pink noise. Oke, setelah menggunakan horn, responnya jadi seperti ini. Wah, yang 1 kilo jadi semakin tinggi, terus nada low-nya juga tinggi, dia bahkan ngerespon sampai 500 Hz, 500 Hz sampai 3000-an lah ya, 3500-an. Kemudian untuk super hit-nya di 18 kilo. Oke lah, sayangnya jeglong itu di 12 kilonya jeglong. Jeglong itu mungkin juga karena efek dari horn. Oke, kemudian selanjutnya tadi kan respon kosong ya. Sekarang ini menggunakan crossover produk dari NELC tapi udah dimodif ya. Ini hambatannya juga udah tak paralel, jadi lebih kecil supaya nanti super hit-nya agak tinggi lah. Ini pakai audio pillar 22 UF. Ini yang untuk ngeground ke mid-nya. Gak tahu lah, nanti kalau kurang ya ini dirubah lagi, dililit ulang. Kita cari supaya super hit-nya keluar. Ya beginilah kalau Twitter murah. Lain halnya dengan Twitter seperti ini ya. Ini kebetulan BMA. Ini super hit-nya dia cenderung keluar. Memang setiap Twitter, setiap merek, bahkan di harga yang mahal sekalipun,
dia punya karakter masing-masing. Jadi Twitter dengan koil-koil besar itu cenderungannya mid-nya lebih keras. Tapi ada juga koil-koil 2 in gitu yang super high-nya bagus, kayak produk-produk SPL, produk-produk Wisdom. Tapi yo kembali lagi ke harga. Biasanya kalau responnya lebar, super high-nya keluar dengan koil besar, itu biasanya harganya mahal. Kayak di Wisdom aja udah tembus 700.000 untuk yang 2 in. Itu yang belum yang Neo ya. Oke, daripada kebanyakan cincong, kita coba ini. Oke, ini sumber input yang masuk Twitter sudah masuk crossover, sudah melewati crossover, sudah terpotong untuk low frekuensinya dan middle-nya. Hasil responnya seperti ini. Ini dengan horn ya. Jadi dari frekuensi 1 kHz dia sudah merespon. Puncaknya di 2 kilo. Kemudian menurun. Untuk respon super high-nya lumayan ya. Di sini biarpun agak jeglong tapi 19 kilonya masih bagus, ces-cesnya masih enak. Tapi ini sayang 2 kilo ini terlalu tinggi ya. Ini bisa bikin suara bising, berisik ya, kemerasak gitu kalau orang Jawa bilang. Sasak-sasak gitu. Jadi bukan ces tapi crek. Tapi nggak apa-apa lah, coba nanti kita modif-modif juga. Ini rentan ini nih 1 kilo sampai 366. Oke, dari hasil rekod tadi, dari analisis RTA HP, real time analyzer dari HP, dari grafik real langsung terlihat responnya cukup bagus ya setelah di cross. Memang respon mentahnya sulit. Jadi ini nanti paling ini tak kurangi dikit supaya yang 2 kilo itu tadi nggak terlalu tinggi, ini harus dikurangi nih. Lilit, jumlah lilitannya paling berapa lilit? 10 lilit. Begitu. Terus apa lagi ya? Kayak udah sih itu dulu. Terus terkait dengan Twitter ini gimana Mas? Apakah rekomen untuk teman-teman yang dipakai untuk kelas hajatan, senangan ataupun miniatur? Kalau saya di kelas harga 160 ribuan rekomen sekali ya. Ini rekomendasi. Apalagi ini pakai corongnya model Nexo. Ini cukup bagus ini. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau teman-teman pakai corong yang biasa, yang 24x24. 22 ding. Maaf, 22x22 dengan bahan cor diral. Itu lebih bagus lagi. Respon super high-nya lebih bagus, lebih rata. Kalau ini kan tadi terlihat rata ya dari frekuensi 2 kHz ke atas. Tapi ya sayang tadi yang 2 kilonya emang tinggi ya. Tapi nggak apa-apa lah. Coba nanti kalau udah digabung. Untuk sementara seperti ini dulu. Semoga memberikan gambaran kepada teman-teman tentang respon speaker atau Twitter ini. Merek Enigma, serinya DR44. Oke, begitu dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Ini laptop saya ini warnanya rusak ini. Ini layarnya yang rusak. Oke, gitu cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.